Sehubungan dengan ayat-ayat Al-Quran tadi mungkin dibahas surat Toha. Saya membaca di ayat yang lain ada istilah utul kitab dan utul ilmi atau ahlul kitab. Nah, di sini saya ingin penjelasan Bu ya, sehubungan dengan kalau di dalam budaya ini yang mana sih yang ahlul kitab atau utul kitab dan yang mana sih utul ilmi. Mohon itu aja Bu ya penjelasan daripada istilah ahlul kitab, utul kitab dan utul ilmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ahlul kitab diambil dari kata ahlun. Ahlun itu maknanya banyak. Ahlun bisa keluarga. Ahlu baitin Nabi, keluarga Nabi. Ada ahlun itu pakar. Pakar fikih. Muta'ahil, dia punya keahlian di dalam dunia fikih. Ada ahlun itu adalah memiliki. Jadi ahlun itu artinya banyak. Ahlul kitab itu yang diberi oleh Allah atau punya ahli kitab itu diberi oleh Allah kitab. Adapun utu kalimat ata, yu'ti, yu'tu, wa utu. Utul ilma yang diberi, ata memberi. Utu diberi, utul ilma yang diberi ilmu. Ilmu ini banyak. Kalau dalam Al-Quran sesaat namanya mukjizat itu kepada para nabi. Kalau kepada orang biasa adalah ilmu-ilmu yang menghantarkan ke surga. Wa man yu'tal ilma, man yu'tal hikmata, ilmu juga dengan hikmah. Yu'tal hikmata. Waqad utiya khairan katsira. Jadi ilmu bisa saja maknanya ilmu itu mukjizat kalau itu dinisbatkan pada nabi. Ilmu dikembalikan para ulama adalah ilhamat, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu bagi kita juga sah. Wa man yu'tal ilma, kalau diberi oleh Allah ilmu, ilmu. Itu saja ilmu. Maka utu al-ilm, yang diberi ilmu. Siapapun boleh diberi ilmu. Dan nanti dipecah lagi ada ilmu dunia, ilmu akhirat. Lalu ada pun ahli kitab di dalam pembahasan fikih. Ahli kitab dalam pembahasan fikih adalah orang-orang yang mempunyai kitab yang kitab itu pada aslinya adalah wahyu. Namanya kitab itu semula adalah wahyu. Akan tapi bersama berjalannya waktu ada campur tangan manusia dan itu memang Allah buat seperti itu. Jadi semua kitab suci yang terdahulu tidak pernah Allah jaga karena Allah telah persiapkan syariat penutup Al-Quran. Inna nahnu nazalna dzikra wa innahu lahafidun. Sehingga Injil adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Sayyidina Isa. Akan tapi di situ terjadi campur tangan orang-orang dan itu diakui sendiri di kalangan mereka perbedaan-pembedaan di dalam terjemahan, penafsiran yang penerjemahan dan juga masalah perbedaan nanti keyakinan. Tapi Injil di dalam Injil itu sendiri, mohon maaf saudara kami yang di luar Islam dari kaum Nasrani, ini bukan masalah penghinaan terhadap ayat suci, kitab suci. Akan tapi ini adalah dialog di antara keluarga kami dan Anda pun boleh mengatakan Al-Quran bukan wahyu, Anda sah-sah saja mengatakan begitu, tapi kami juga punya tugas membuktikan kalau Al-Quran adalah wahyu. Jadi saat orang Nasrani tidak meyakini Al-Quran adalah wahyu, tentunya kita pun juga tidak marah-marah dengan mereka. Seperti halnya di saat kami mengatakan bahasanya Injil, karena dalam Al-Quran Injil disebutkan. Injil, Taurat disebutkan. Cuman ternyata Injil yang kita temukan berbeda dengan isi Al-Quran, maka langsung kita meyakini itu harrifunal kalimah akan disebutkan Al-Quran ada perubahan-perubahan di situ. Sehingga Injil di situ adalah pada dasarnya adalah wahyu, cuma di situ ada perubahan-perubahan khususnya di dalam masalah ketuhanan. Di dalam ketuhanan ada perbedaan dengan akidah kita, akidah Islam. Jadi ahli kitab adalah kaum yang mempunyai kitab suci, kitab yang dulu adalah wahyu, kitab suci. Biarpun terjadi perubahan. Kitab suci apapun, cuman tidak ada yang terbukti sampai hari ini kecuali hanya kitab Taurat sama kitab Injil. Kemudian tidak ada Zabur di belakang kitab Taurat dengan Injil. Sehingga ahli kitab, kalau dimaksud dengan ahli kitab adalah kaum Yahudi dan Nasrani yang berpegang kepada agamanya. Yahudi dan Nasrani ahli kitab. Mereka ahli kitab. Artinya kita mengakui mereka pernah punya kitab suci. Seperti itu. Kemudian pengakuan ahli kitab sendiri yang pada akhirnya juga nanti perbedaan di para a'immah kita, misalnya Imam Syafi'i termasuk ahli kitab yang bisa, Imam Syafi'i mendatangkan 7 atau 9 hujjah bahwasanya ahli kitab itu adalah bisa
wanita ahli kitab bisa dinikahi wanitanya ya dengan hujah-hujahnya. Pun demikian setelah itu Imam Syafi'i juga dengan kehati-hatiannya merapatkan kembali supaya tidak liar. Ternyata ahli kitab sini adalah orang yang berpegang kepada agama kembali kepada asal yang asli. Jadi dari keturunan. Biarpun mazhab Imam Malik tidak seperti itu. Tapi harus difahami bahwasanya bolehnya seorang laki-laki menikah dengan wanita ahli kitab itu sendiri. Makna boleh ini bukan berarti harus. Boleh itu adalah masalah absahan pernikahan. Anda tidak boleh, bukan setiap Anda ketemu wanita, boleh kamu nikah dengan dia, langsung Anda nikahi, ya nggak bisa dong. Itu ada aturannya, masa setiap saya ngelihat perempuan langsung saya nikahi. Kan boleh. Nah, enggak, bukan setiap boleh, harus dilakukan, ada pertimbangan-pertimbangan lain, dan biasanya pertimbangan utama adalah kesinambungan akidah anak keturunannya, dan seterusnya. Jadi ahli kitab adalah orang-orang yang mendapatkan kitab, dulu adalah kitab suci, yang biarpun pada akhirnya terjadi perubahan-perubahan. Itu yang disebut ahli kitab. Dan kami himbau kepada siapapun dalam dialog-dialog semacam ini, memang hindari mencaci dan mengolok. Kadang terlalu bersemangat kita meluruskan sebuah kesalahan, kadang kita sampai mencaci agama orang lain, juga nggak boleh. La tasubul ladzina yad'una min dunillah. Nggak boleh mencaci agama lain, nggak boleh. Cuma menjelaskan begini, seperti orang Nasrani Yahudi boleh mengatakan sah bagi mereka. Bagi mereka mengatakan Al-Quran bukan wahyu, itu urusan mereka. Tapi kita mengatakan Al-Quran adalah wahyu, seperti itu. Dan kemenangan kita adalah kita mengakui Injil wahyu, Taurat adalah wahyu. Biarpun mereka tidak mengatakan Al-Quran sebagai wahyu. Ini saja. Semoga Allah menguatkan keimanan kita, akidah kita. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.